Bismillahirrahmanirrahim. 3 Mei 2024 kita berada di Teluk Bobong dalam rangka mengambil barang di penitipan KM Sudais. Nah, ini penampakan Kota Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Kita menyusuri lorong dek 2 KM Sudais untuk mencari ruang penitipan. Ini adalah penampakan Teluk Bobong di kala siang hari di tanggal 3 Mei 2024. Tempat ini sasaran gelombang utara di musim ini. Dari November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ini harus dibuat tanggul. Kalau tidak dibuat tanggul, ini jalan sana itu, pinggir pantai, tanggul bakal hancur. Harus ada tanggul di jarak 50 meter dari pantai dan gelombang. Ini suasana dek 2 KM Sudais. Ya, ini barang kita sudah terima, nomor 207. Ya, berapa ongkirnya? 30. Halo Bang Iqbal. Alhamdulillah kita sudah terima barang di penitipan KM Sudais di Dermaga Bobong, Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Kita berada di dek 1 KM Sudais. Ruang penitipannya berada di dek 1 Tabak. Ini penampakan dek 1 KM Sudais. Kita keluar arah depan karena nampaknya pintu yang terbuka tadi arah depan. Oh, ini dapur ya? Dapur ya? Mantap. Ini nampaknya cuaca bergelombang sekali. 3 Mei 2024. Kapal sandar dalam kondisi bergoyang-goyang. Ini ruang mesin, engine room. Luar biasa. Ini penampakan Kota Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Engine room kan sudah 2 mesin. Satu dapurnya luar biasa. Kita balik mencari di pintu keluar. Ke arah depan jadi dek 1. Nampaknya kita tidak bisa naik melalui pintu bawah, jadi kita harus naik ke dek atas. Pintunya tertutup, balik lagi. Kita harus balik lewat pintu belakang, berhubung pintu depan ditutup. Ada tangga keluar tapi digunakan oleh buruh pelabuhan untuk menurunkan barang. Kita kembali ke depan ruang penitipan dan kemudian naik melalui tangga ke dek 2. Ya, kita sudah berada di lorong samping dek 2. Ya, sudah banyak mobil pickup yang menjemput muatan dari Ternate. Jadi barang masuk di Taliabu dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Ternate Maluku. Tapi yang banyak dari Sulawesi Tengah. Kita sudah berada di atas dermaga Bobong, dermaga tertua di Pulau Taliabu. KM Sudais melayani rute pelayaran Ternate, Taliabu, Pulau Pergi sampai di Manado. Ini penampakan dermaga Bobong,
ibu kota Kabupaten Pulau Talebo, Provinsi Maluku Utara. Kita sudah berada di Simpang 4 Desa Pangahu, dan kita mampir di warung nasi kuning Mama Iis Pangahu 0853 155 22 047. Rumah makan nasi kuning terlezat di Pulau Talebo. Kita mampir beli nasi kuning 2 bungkus untuk bekal ke rumah. Kita mampir di Desa Wayu, seputaran pasar tradisional Desa Wayu, Kecamatan Talebo Barat, Ibu Kota Kabupaten Pulau Talebo. Ini pasarnya, terus kita mampir cari keladi. Ini penjual keladi, tapi keladinya nampaknya masih kosong. Jadi kita lanjut perjalanan ke arah utara. Kita sudah berada di ruas jalan Kilung Kramat. Ini sungai yang sering meluap, yang ketika meluap airnya itu melintas di atas jembatan ini. Nah, saat ini sudah ada pekerjaan jalan bantuan dari impres yang dikerjakan oleh balai. Akan tetapi areal ini belum diperbaiki karena mungkin jembatannya mau dirubah atau seperti apa, kita tidak tahu. Ini mobil dia bingung mau lewat mana, ini khawatir jangan banjir slip. Beginilah kondisi Kabupaten Pulau Talebo, Provinsi Maluku Utara. Saat ini kita telah berada di Desa Kramat, di samping sebuah gereja tua. Di sini ada papan proyek pekerjaan jalan rehabilitasi merek jalan penanganan jalan Bobong Kramat, Kabupaten Pulau Talebo oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga. Ya, seperti ini. Sumber dana APBN tahun anggaran 2023. Nilai kontrak 23 miliar 943 juta 850.000. Tanggal kontrak 23 Agustus 2023. Waktu pelaksanaan 131 hari kerja. Papan proyek berada tepat di samping Tower Telkomsel. Ini jalan menuju ibu kota Kabupaten Pulau Talebo, sana SMP Desa Kramat atau Desa Meranti, Desa Pemekaran dari Desa Kramat. Ini jalan menuju ke Kecamatan Teluk Barat Laut, Kecamatan Lede, Gela, dan Samuya. Ikuti perjalanan ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini kita berada di Desa Kramat. Ini lapangan bola kaki Desa Kramat, pinggir pantai, pas ada sebuah masjid besar yang sedang direhab. Nah, ini mungkin SD Kramat. Ya. Ini jalan menuju ke Enggele. Ke Enggele sebelah kiri, ke belok kanan ke Bobong. Dan yang ini ke arah pelabuhan SDP Ferry penyeberangan antara Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Kita sudah berada di ujung jalan impres jalan daerah yang dikerjakan oleh instruksi Presiden oleh pihak balai melalui instruksi Presiden Republik Indonesia dengan anggaran APBN tahun 2023. Ini jalan menuju ke Kecamatan Teluk Barat Laut atau Desa Gile, Kecamatan Lede, Kecamatan Gela, dan Kecamatan Samuya. 4 kecamatan. Di depan sana jalannya tidak diaspal, berlumpur, hancur bagaikan bubur. Ini jalan yang telah dikerjakan oleh instruksi Presiden Joko Widodo tahun anggaran 2023. Sebelumnya jalan ini juga hancur bagaikan bubur. Ya, kita akan melangkah ke depan ke jalan-jalan yang berantakan Kabupaten Pulau Talebo, Provinsi Maluku Utara. Ya. Kita sudah lewati aspal jalan daerah atau jalan impres untuk jalan daerah. Ini sudah babak belur, hancur-hancur. Nah, di depan sana ada lautan. Di seberang sana adalah Kabupaten Banggai Laut yang jalannya sudah seluruhnya selesai diaspal, meskipun tanpa bantuan impres, tanpa bantuan provinsi,
tanpa bantuan pemerintah pusat atau tidak ada jalan nasional. Ya, ada mungkin jalan provinsi tapi tidak sebegitu jauh. Di Taliabu tidak ada jalan provinsi, yang ada jalan yang dibangun oleh provinsi, yaitu pada ruas Bobong Kerama yang sekarang sudah direhab oleh Impres. Ya, karena informasi dari beberapa orang yang juga dipercaya pernah dikonfirmasi di Provinsi Maluku Utara dan ternyata tidak ada jalan provinsi di Pulau Taliabu. Yang ada hanya jalan kabupaten. Nah, dan itu diperkuat lagi oleh keputusan Bupati Pulau Taliabu tahun 2017. Ya, kalau ada yang ingin menanyakan itu, ya silakan kasih nomor WA-nya, saya kirim surat keputusannya. Ternyata Pulau Taliabu atau mungkin hampir Pulau Taliabu itu sudah jadi jalan kabupaten. Tapi kondisinya seperti ini. Tidak diaspal. Yang diaspal tadi itu adalah jalan yang dibangun oleh instruksi presiden dan yang dibangun oleh provinsi. Meskipun statusnya jalan kabupaten. Ya. Nah, di depan sana ada jalan Lapen yang juga mungkin dikerjakan oleh provinsi, karena kalau itu adalah jalan kabupaten atau jalan dikerjakan oleh pihak kabupaten, pasti mereka akan bersihkan rumput-rumputnya. Kita berada di sebuah puncak di tepian pantai, di mana dari sini kita akan dapat melihat Pulau Limbo, sebuah pulau yang dihuni oleh manusia yang cukup banyak, kurang lebih 1000 kepala keluarga. Tapi di pulau kecil itu, pulau terakhir di Provinsi Maluku Utara, di belakangnya adalah Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Ini jalan Lapen yang dibangun oleh provinsi, atau mungkin juga dibangun oleh kabupaten. Yang jelas ini rumputnya sudah hampir di atas aspal semua. Rumput ini sudah mau ketemu rumput ini. Kalau tidak ada kendaraan yang lewat, ini rumput ini sudah ketemu ini. Jadi dibangun sekitar tahun 2016 atau 2017 dan tidak pernah direhab sampai hari ini. Hari ini sudah 3 Mei 2024 dan jalan ini kita lihat di video ini sudah hancur-hancuran babak belur dan tidak dipedulikan oleh pemerintah daerah setempat. Ya, silakan ikuti perjalanan ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Share maksudnya dibagi-bagi kepada teman-teman Anda di grup WhatsApp Anda, di sosial media Anda di seluruh dunia. Sekian. Ikuti perjalanannya. Saat ini kita sudah berada di ruas jalan Bawang Beringin. Di depan ini adalah Desa Beringin Jaya. Ini jalan yang pernah diaspal Lapen. Cuma di depan ini ada aliran air yang kalau musim hujan itu sungainya besar sekali karena dia menjadi luapan air beringin yang besar di depan. Sehingga aspal Lapen ini hancur dan ini jadi kolam-kolam yang sangat. Kita sudah berada di ujung aspal Lapen dan di depan kita ini adalah Simpang 4 Desa Beringin Jaya. Belok kiri adalah ke arah Desa Beringin Jaya, belok kanan ke perkebunan rata, tembus ke gunung bekas teknologi, juga simpangan menuju Gelelede dan juga simpang menuju Bobong. Ke arah atas sana ada jalan menuju Bobong, menuju Gelede. Di belakang sini juga jalan menuju Bobong yang sudah dibangun oleh provinsi dan pemerintah daerah, mungkin kita juga tidak tahu pasti. Tapi di depan ini jalan yang sama sekali tidak pernah diaspal selama Indonesia merdeka atau selama bumi berputar. Ikuti perjalanan ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, di sini banyak alat berat, juga ada truk, ada grader, ada ekskavator. Di jalan menuju Desa Beringin Jaya. Ini jalan menuju ke arah Desa Gele dan Desa Lede dan seluruh kecamatan di 4 kecamatan di pantai utara Pulau Taliabu, Kecamatan Gele atau Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, Kecamatan Gela atau Taliabu Utara, dan Kecamatan Sabujata. Di depan ini jalannya begitu hancur, tapi tidak ada upaya untuk bagaimana menimbunnya dengan tanah Dramato. Taliabu ini daerah yang sangat kaya dengan tanah Dramato. Tanah Dramato berada di Desa Keramat, tapi tidak ada upaya dari pemerintah setempat untuk
menimbun jalan ini dengan menggunakan material tanah damato. Lihat betapa buburnya jalan ini. Bubur. Ya. Kita harus menggunakan sepatu jungle boot untuk melintas di jalan ini. Ya, ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat yang melintas di areal ini. Ini jalan logistik, jalan satu-satunya yang menghubungkan antara ibu kota kabupaten dan 4 kecamatan di pantai utara. Ya, saya ulangi, ada kecamatan Talaut Barat Laut yang ibu kotanya Anggele, kecamatan Lede ibu kotanya Lede, dan kecamatan Gelah atau Talaut Utara ibu kotanya Gelah, kecamatan Talaut Timur ibu kotanya Samuya. Ya, seperti ini kondisinya. Luar biasa. Ya, baru saja 2 hari yang lalu perayaan ulang tahun ke-11 Mekaran Pulau Taliabu yang dirayakan oleh artis-artis DKI dan artis lokal provinsi. Tapi jalan ini tidak pernah dibenahi. Kondisi Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Mohon kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri PU untuk mampir di Pulau Taliabu, menyaksikan kondisi Kabupaten Pulau Taliabu yang baru saja merayakan ulang tahun yang ke-11 dan diguncang oleh artis-artis DKI. Di depan kita ini ada kendaraan yang mungkin mogok, kemungkinan sudah kemasukan air lumpur di jalan ruas Beringin Salati Gele, jalan yang tidak pernah diaspal selama Indonesia merdeka. Jalan ini baru berjarak 23 km dari pusat ibu kota kabupaten, tempatnya artis-artis DKI, mengguncang dan menggoyang masyarakat dan pemuda-pemudi Pulau Taliabu di setiap tahun. Seperti inilah. Mohon kepada Presiden Republik Indonesia untuk datang melihat kondisi ini, karena ini sudah ulang tahun ke-11. Sebenarnya apa yang terjadi? Tolong jangan lupa bawa KPK. Kita sudah berada pada jalan ruas Salati Gele. Ini jalan menuju ke arah Gele dari desa Salati. Sebuah tanjakan yang sangat licin. Di kala musim hujan, tidak satupun kendaraan yang bisa melintas kecuali eksavator atau bulldozer yang menggunakan ban rantai besi atau ban crawler. Ini jalan lewat di depan Madrasah Aliyah Negeri, dan jalan ini adalah jalan swadaya, tapi pemerintah daerah juga gunakan jalan ini. Tidak mau gunakan jalan yang harusnya mereka yang bangun, atau mereka yang upayakan bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah provinsi memperhatikan jalan ini atau membangun jalan ini. Kita akan mencoba melintas di jalan yang sangat licin ini. Moga-moga tembus ke seberang. Ini adalah titik yang paling parah pada ruas Gele Salati. Jarak Gele Salati cuma 1 km, tapi 4 periode bupati yang merupakan 2 kakak beradik secara bergantian menjadi Bupati Sula dan Taliabu tidak pernah membenahi jalan ini, walaupun sekedar ditimbun dengan tanah damato atau diaspal lapen. Saat ini mereka sedang berjuang untuk mengusung salah satu keluarga mereka, anak dari Bupati Sula tahun 2005, untuk menjadi Bupati Pulau Taliabu di tahun 2024 ini. Ya, seperti inilah hasil kerja 2 kakak beradik itu yang hendak dilanjutkan oleh salah satu dari anggota keluarga mereka. Seperti inilah jalanan di Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, setelah hampir 20 tahun menjadi daerah otonomi baru, baik sebagai bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula maupun sebagai Kabupaten Pulau Taliabu, yang baru kemarin tanggal 22 April itu adalah hari ulang tahun pemekaran kabupaten, kalau saya tidak salah. Ya, kondisi jalan seperti ini. Ini jalan masuk ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Dari tempat ini ke kantor camat tinggal 200 meter. Seperti ini keadaannya. Turun gunung ini, ya kurang lebih 200 meter sudah kantor camat Kecamatan Talaut Barat Laut. Nah, inilah penurunan
masuk ke Desa Gele Onemai, ibu kota Kecamatan Teluk Barat Laut. Dari tempat ini kurang lebih 200 meter ke kantor camat Teluk Barat Laut. Penurunan atau tanjakan ini tidak satupun kendaraan yang bisa melintas ketika musim hujan seperti ini. Mungkin hari ini saya yang pertama melintas ini karena hari ini hujannya agak berkurang. Ya, saya akan coba lalui jalan ini. Mudah-mudahan tembus di sebelah. Alhamdulillah kita sudah berhasil melintasi penurunan yang terlicin Sepulau Taliabu. Saat ini kita sudah masuk di jalan dalam Desa Onemai menuju Desa Gele. Ya, tidak sampai 200 meter sudah sampai di depan kantor camat Kecamatan Teluk Barat Laut. Ini jalan rapat beton yang dikerjakan dari 2022 sampai hari ini Mei 2024 tidak diselesaikan. Kita akan coba telusuri jalan ini secara perlahan-lahan. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share ke sahabat-sahabat Anda, sosial media Anda, dimanapun mereka berada. Ini anggarannya 2 miliar per kilometer kali 11 kilometer. 2 miliar hampir 200-an juta per kilometer, kalikan 200 meter. Ya, sama dengan berapa? Masing-masing hitung sendiri. Karena tiada papan proyek di sini. Sejak dimulai pekerjaan ini tiada papan proyek sampai hari ini. Ini adalah Desa Onemai. Desa Onemai, ibu kota Kecamatan Teluk Barat Laut. Nah, di depan kita ini ada lapangan bola kaki, sekaligus alun-alun Kecamatan Teluk Barat Laut. Di sebelah kiri ada tumpukan batu yang sangat mengganggu warga. Konon kabarnya untuk jalan rabat beton, tapi tidak diselesaikan alias membangkar, dan ini sangat mengganggu. Mohon kepada Bapak Presiden untuk datang melihat kondisi ini agar segera disingkirkan batu-batu ini, jangan mengganggu masyarakat. Kalau mau dibangun, dibangun. Kalau tidak mau dibangun, ya segera katakan tidak bisa dibangun, dan tolong Pak Presiden ambil alih, jadikan jalan nasional atau jalan impres. Ya. Ini adalah lapangan bola kaki di Kecamatan Teluk Barat Laut. Pak Presiden bisa datang dan bisa mendarat di tempat ini. Dan di depan sana ada rumah jabatan camat yang sama sekali tidak pernah digunakan lagi saat ini. Jadi bisa digunakan untuk tempat menginapnya Pak Presiden. Ya. Di depan sini juga ada tribun atau semacam panggung permanen yang bisa digunakan sebagai tempat mengumpul masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu dikala Pak Presiden nanti akan datang. Mohon datang Pak Presiden untuk membantu masyarakat di Pulau Taliabu yang pemerintah daerahnya nampaknya kurang begitu peduli dengan kondisi infrastruktur jalan. Jalan adalah sarana yang paling penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Banyak kolam renang di tengah jalan ini, tapi kolam renang ini hanya layak untuk tempat renangnya itik. Itik dan ayam. Biasa. Saat ini kita akan masuk di jalan depan puskesmas Desa Gele. Desa Gele, ibu kota Kecamatan Teluk Barat Laut. Salah satu desa tertua di Pulau Taliabu. Ini puskesmasnya. Jalannya masih aspal lapen, aspal murahan. Meskipun ini adalah kabupaten dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Ini adalah desa yang merupakan bekas lapangan perusahaan kayu. Lapangan perusahaan kayu atau pelabuhan perusahaan kayu sejak tahun 1972. Setelah perusahaan kayu minggat, tempat ini menjadi desa yang sangat ramai. Pulau Taliabu, desa terbesar kedua se-Pulau Taliabu. Ini simpang 4, simpang 3 di jalan induk itu ke arah selatan, ini ke arah utara, dan arah laut ke arah dermaga. Di mana ini adalah kantor desa Gele. Adalah jalan menuju ke arah dermaga. Oke, sekian dulu perjalanan kita di hari ini. Jangan lupa like, komen, sebarkan ke sosial media Anda, sahabat Anda, dimanapun mereka berada.
agar video ini bisa menjadi perhatian bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang berwajib. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.